Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anikmah Nur Safitri. Saya mahasiswi dari IAIN Ponorogo dari Fakultas Usulul Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Oke, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang hakikat manusia. Hakikat manusia itu apa toh? Nah, tujuannya manusia diciptakan di dunia, di bumi itu untuk apa? Kita harus memahami itu dulu ya, yang pertama. Oke, hakikat manusia. Hakikat manusia pertama kali diciptakan di bumi itu adalah untuk beribadah ya. Jadi Tuhan atau pangeran atau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu di bumi untuk hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Allah di sini tuh memberi kita kenikmatan, berbagai macam kenikmatan. Ada nikmat mata, dapat bisa melihat, ada nikmat rezeki, kita dapat menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah itu dengan sangat senang. Entah itu ketika kita mendapat uang yang banyak, nanti kita akan lupa, tapi Allah tidak akan pernah marah. Tuh ada nikmat sehat gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan semua kenikmatan di kita, kenikmatan kepada manusia, kita tuh harus banyak-banyak bersyukur nih. Karena manusia itu hanya diciptakan pada roh dan jasad. Nih, kenikmatan yang berupa dapat melihat, dapat merasa, dapat mendengar, dapat membau, dapat sehat, nikmat dapat bernafas, dan nikmat dapat menikmati harta yang berlimpah. Jika tidak digunakan untuk beribadah, untuk apa Allah itu menciptakan pada kita? Apa manfaatnya itu ya? Nah, maka dari itu bagi seseorang yang mempunyai masalah-masalah spiritual, seperti dia itu lupa akan keberadaannya, dia itu diciptakan di dunia itu untuk apa, itu harus kita harus kita gali lagi, harus kita luruskan kembali, harus kita jelaskan tujuan awal Allah itu menciptakan kita di dunia itu untuk apa itu diciptakan. Nah, dalam kitab Dasuki diterangkan bahwa dunia itu hanya sebuah bangkai ya, hanya sebuah bangkai. Jadi ketika kamu dimasukkan dalam dunia, kamu tuh sama saja dimasukkan dalam bangkai. Nah, barang siapa orang yang bisa mencium bangkai itu, maka dia akan tidak kuat dengan dunia. Nah, jika seseorang itu sudah tidak mencium baunya bangkai ya, karena kan di dunia itu sekarang sudah petang, gara-gara banyak orangnya, banyak rasa-rasan, banyak orang yang gibah. Nah, itu kita tuh harus memberitahu, harus kita setiap harus memberitahunya, diajak beribadah, dibanyak-banyakin baca istighfar, dia kayak baca Quran, dia kayak wudhu, dia kayak nyembah pangeran. Karena apa? Nikmat di dunia itu tidak abad dan tidak untuk selamanya gitu loh. Seperti itu. Makanya di sini kita mempunyai pelajaran mata kuliah konseling spiritual. Konseling spiritual itu bertujuan untuk apa? Untuk meluruskan orang-orang yang punya penyakit kerohanian atau penyakit keagamaan, atau mereka tuh sudah banyak diberikan nikmat tapi dia itu tidak pernah bersyukur. Seperti itu. Jadi kita di sini harus membimbing orang seperti itu, bagaimana cara membimbingnya. Seperti itu. Lantas kemudian jika seseorang yang sudah diberikan nikmat yang banyak nanti tidak bersyukur, nanti malah kasihan di alam kuburnya tuh. Jadi kalau bisa untuk segera diobati, diajak untuk setiap hari membaca Quran. Kalau dia belum bisa membaca Quran, diajak untuk ikut mengikuti dai atau ceramah. Jika dia masih seperti itu, kita dengarkan tilawah Quran, kita dengarkan sholawat, kita ingatkan bahwa kita hidup di dunia itu ya satu kali. Apa yang diberikan Allah, nikmat banyak apapun, tidak ada yang nikmat yang kekal, tidak ada nikmat yang abadi kecuali nikmat yang pada Allah pada di akhirat. Seperti itu. Lantas jika ada seseorang tuh yang hanya mementingkan uang, harta, tapi mereka tidak mau beribadah, untuk apa kita iri kepadanya ya? Mendingan kita tuh jadi wong sing sederhana, wong sing urip apa enak, tapi kita
tetap ingat kepada Sang Pencipta daripada orang sing wes sugih duit, sugih mobil, ya sugih duit, sugih mobil kuwi apa sih dipengen itu duwe, tapi wae gak pernah kelingan kali sing nyiptakne nggih apa kan harta tahta kan gak bakal tidak bakal dibawa ke akhirat atau tidak bakal di surga. Nah, orang yang hidup di surga itu, orang yang di akhirat itu hidupnya akan lama, akan kekal abadi daripada hidup di dunia. Sama dengan kenikmatan yang diberikan Allah pada kita di akhirat nanti. Kenikmatan yang diberikan di akhirat nanti itu kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan yang Allah berikan pada ketika kita berhasil berada di dunia. Jadi kenikmatan yang diberikan Allah ketika kita berada di dunia itu tidak ada apa-apanya daripada nikmat yang besar, nikmat yang sangat indah, nikmat yang tidak pernah terputus pada ketika kita di akhirat. Seperti itu ya. Mungkin seseorang yang sulit untuk beribadah kepada Allah, untuk seseorang yang sulit untuk ingat kepada Allah, kita harus segera merangkulnya ya, dengan sering mendengarkan bacaan tilawah. Jangan dijauhi, tapi harus semakin kita dekati sama dengan cara dakwahnya Gusmi gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.